Bapak Ibu semua, saya Mardiati akan membersamai Ibu Second. dan Bapak di sharing session ke-21 bersama KPPD Kota Bandung. Mantap. Ya, Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya di long weekend kali ini untuk membersamai sharing session ke episode 21 bersama KPPD Kota Bandung. Nah, tema yang akan kita angkat adalah yang sedang naik daun nih. Kang Dedi nih, Kang Dedi gitu ya. Tentang pendidikan karakter siswa di Kabupaten Cianjur. Nah, dalam upaya menanamkan dan menjaga karakter unggul siswa. Oke, kepada yang terhormat PLT Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bandung, Bapak Edi Suparjoto, kepada yang kami hormati Bunda Ara yang sudah hadir di ruang Zoom sebagai Widya Iswara dari BPGP Jabar. Kemudian ini yang kita tunggu, narasumber yang kita tunggu-tunggu nih, Ibu Funi Eka Nursanti, Sarjana Psikologi MPD yang sudah hadir bersama kita. Marilah kita buka acara kita dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, secara umum nih, kalau kita berbicara tentang karakter, sebenarnya itu bukan kata-kata yang asing lagi buat kita sebenarnya. Karena kalau kita di dunia pendidikan, pasti segala sesuatunya bermuaranya pada karakter. Karena karakter itu sebenarnya adalah seperangkat sifat atau karakter sifat yang selalu dikagumi atau sebagai tanda kebajikan. Jadi nilai-nilai kebajikan. Nah, saya yakin sebenarnya kalau Bapak dan Ibu di sekolah untuk pendidikan karakter ini sudah diimplementasikan di intrakurikuler, di ekstrakurikuler, di kokurikuler gitu. Dan kita sudah sepakat bahwa kenapa pendidikan karakter ini penting? Karena ini untuk membantu siswa kita bagaimana mereka bisa bertanggung jawab, mereka bisa memiliki integritas, kemudian mereka juga bisa berinteraksi dengan positif di lingkungannya. Nah, Bapak dan Ibu, hal ini sesuai dengan regulasi Tujuan Pendidikan Nasional Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, kemudian ada Permendikbud Nomor 20 Tahun 2018 tentang pendidikan karakter, kemudian ada Perdirjen Nomor 1 Tahun 2017 tentang pengembangan pendidikan karakter di sekolah. Nah, untuk itu sudah hadir di tengah kita. Kita mulai dari Bu Ara dulu ya, Bu Ara ya? Atau Pak Edinya sudah hadir? Pak Dedi? Iya, belum Ibu. Oh, belum. Jadi kita mulai dari Bunda Ara dulu nih. Ini udah nggak asing lagi kalau Bunda Ara nih di kalangan guru BK. Ya, Bunda Ara, mungkin Bunda Ara mau memaparkan nih sebagai keynote speaker dan sebagai Widya Iswara yang sudah berkecimpung malang melintang di dunia karakter. Seperti apa sih gambarannya sebenarnya pendidikan karakter yang baik, yang sesuai dengan zaman gitu ya. Ya, saya persilahkan kepada Bunda Ara, Ibu Musyarofa, MSI untuk memberikan paparannya. Ya, terima kasih Bu Mardiati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan suara saya cukup terdengar ya. Ya, Bapak Ibu, Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada malam ini kita kembali berkesempatan untuk belajar bareng bersama KPPD Kota Bandung. Terima kasih kepada Pak Dedi Effendi yang sudah memberikan kesempatan. Suara saya masih terdengar? Iya, masih terdengar Ibu. Jelas, alhamdulillah. Suara saya masih terdengar? Oke. Siap, Bunda. Terdengar. Terdengar. Ya,
Terima kasih kesempatannya yang sudah diberikan oleh Bapak Didi Effendi selaku pengurus dari KPPD Kota Bandung. Alhamdulillah kita bisa kembali lagi berjumpa di forum belajar bersama ya, belajar bareng dengan KPPD bersama narasumber yang sudah tidak asing dan sudah saya kenal lama nih ya. Jadi ada di sini ada Bu, ini bacanya Puni apa Panis ini dari dulu ya, kita kayak Puni, berantem Bun. gara-gara itu ya. Iya, ayo ya Bun ya. Puni, Bun, Oke, Puni. ini iya. Dengan Bu Puni Eka Nursanti ya, kita udah sahabatan udah cukup lama ya dari tahun 2018 mungkin ya, dari awal pendidikan Kespro ya. Espro. Oke, Bapak Ibu, iya, saya mau kasih pantun sedikit malam cerah penuh cahaya, Cakep, bangun pagi semangat membara, cakep. Cakep. disiplin jangan terlupa, bekal hidup sepanjang masa. Ya, tema kita kali ini sangat menarik ya Bapak Ibu sekalian terkait dengan pendidikan karakter khususnya di Kabupaten Cianjur di mana Bu Funi sebagai salah satu guru BK yang menurut saya sangat luar biasa dan sudah mampu mengimplementasikan terkait dengan pendidikan ini di khususnya di kelas dan sekolahnya gitu ya, dan insya Allah menjadi inspirasi juga nih ya, menjadi inspirasi buat teman-teman sekalian dalam melaksanakan program pendidikan karakter ini. Bapak Ibu, pendidikan karakter sesungguhnya sudah berjalan dari awal ya, dari awal sebagaimana pendidikan itu dicanangkan, khususnya di Indonesia. Kita dulu mengenal dari 18 nilai-nilai gitu ya, terus ada yang namanya nilai, 5 nilai, karakter gitu ya, pendidikan karakter ya, terus ada juga sekarang ke 8 dimensi profil lulusan gitu ya, di mana tentu saja juga mengedepankan karakter di sana. Bapak Ibu, kalau misalnya kita lihat di sini terkait dengan pendidikan karakter, tentu saja, menjadi sangat penting. Karena dalam agama kita ya, khususnya mohon maaf untuk yang beragama Islam ya, untuk teman-teman muslim, bahkan, hadis menyatakan bahwa tidaklah Nabi Muhammad itu diutus kecuali untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Nah, akhlak ini akan adalah salah satu karakter. Tadi Bu Mardiati sudah menyebutkan nih dia definisi dari karakter. Jadi bagaimana terkait dengan, adab ya, perbuatan baik dan, bagaimana kita tidak hanya mengedepankan terhadap tanpa karakter, eee Ya. Assalamualaikum Bu Bunda, Bunda Ara. Bunda. Ya, Ya, kayaknya menghilang ya bundanya. oke sudah. Oke, terlempar lagi ya. Ah, Ya, iya, iya. ya. Jadi bagaimana kita ingin melihat strategi seperti apa sih yang tepat sehingga pendidikan karakter ini bisa dilaksanakan. Jadi kita tidak ingin bahwa anak kita itu hanya pintar ya, hanya pintar saja terhadap pengetahuan, tetapi juga bisa memanfaatkan ilmunya secara benar gitu ya. Bagaimana memperlakukan orang lain, bagaimana juga anak tersebut menghargai dirinya sendiri gitu ya. Dan tentu saja menghargai orang lain gitu ya. Jadi tidak hanya kepada orang yang lebih muda gitu ya, tetapi juga bagaimana dia menghormati orang-orang yang lebih tua gitu ya. Pendidikan karakter tentu saja luas ya, sangat luas sekali ya. Bagaimana juga nanti akan tercermin
terhadap kepribadian. Nah, dengan adanya pendidikan karakter ini, kita harapkan bahwa anak tumbuh kembang menjadi pribadi mandiri yang membanggakan. Tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga bermakna dan bermanfaat untuk orang lain dan masyarakat di sekitarnya. Itu ya. Sangat tepat. Tema ini malam ini diangkat oleh teman-teman dari KPPD Kota Bandung. Mudah-mudahan kita bisa belajar bersama ya, belajar bareng dan dapat inspiring dari Bu Uni di sini. Bagaimana sih pendidikan karakter itu kita implementasikan ya, baik di dalam ruang kelas, tetapi tidak hanya di ruang kelas ya, tetapi juga bagaimana itu menjadi proses pembiasaan yang terinternalisasi bagi anak-anak kita, sehingga ini menjadi bekal saat dia kembali ke masyarakat dan akhirnya tumbuh kembang menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab. Seperti itu. Salam takjim saya juga saya sampaikan kepada, ini mudah-mudahan Pak Sekdis segera hadir ya, kepada Bapak Edi Suparjoto. Terima kasih atas support dari beliau sehingga KPPD juga dapat berjalan gitu ya. Nah, juga teman-teman pengurus ya, teman-teman pengurus KPPD nih, selamat menjalankan webinar ya. Mudah-mudahan ini menjadi titik awal kembali, karena kemarin kita sempat agak mati suri ya Bu Mardiati ya. Jadi mudah-mudahan ini menjadi awal kembali bagaimana komunitas belajar kita kembali aktif. Mungkin itu dari saya sangat bangga bisa bergabung dan hadir di webinar kali ini. Semoga ini menjadi cikal bakal kemajuan pendidikan khususnya di Kota Bandung dan umumnya di Jawa Barat, dan mungkin juga pendidikan karakter di Indonesia. Alhamdulillah Pak Edi sudah hadir. Selamat malam Pak Edi. Terima kasih. Selamat malam Bung Musyarofah, gimana Ya, Damang? Alhamdulillah, terima kasih. Sangat baik, alhamdulillah, baik-baik saja. Saya ini cuma cuaca di sini agak jelek nih. Saya lagi di Bogor ya, jadi Bogor, ya. hari ya sempat terlempar. Jadi Hujan saya ya Bu ya? Ya. Hujan ya? Iya, jadi ada 2 device nih. Jadi saya menggunakan handphone juga nih jadinya nih. Jadi ada 2 wajah saya di sini nih. Terima kasih ya supportnya. Ya, terima kasih Mohon juga. bimbingannya juga untuk teman-teman khususnya di Kota Bandung. Semoga Kombel ini, komunitas belajar ini tetap berjalan secara aktif dan tentu saja membawa warna dan perubahan baik khususnya pendidikan di Kota Bandung ini. Mungkin itu saja. Amin. Ya. Terima kasih Bu Mardiati, terima kasih Pak Dedi Effendi. Saya akhiri, mohon maaf jika ada kekeliruan, tadi sempat terlempar 2 kali. Mudah-mudahan tidak mengganggu semangat teman-teman yang sudah hadir di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Ara untuk paparannya. Sepertinya kalau kita berbicara tentang karakter, ini tidak akan pernah habis-habisnya ya, gitu. Karena disesuaikan dengan perkembangan sekarang gitu. Nah, Bapak dan Ibu telah hadir di sini Dr. Edi Suparjoto sebagai pemangku kebijakan di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bandung. Nah, kita juga ingin mendengarkan bagaimana sih kebijakan-kebijakan Kota Bandung perihal dengan pendidikan karakter saat ini. Untuk Pak Edi Suparjoto, kami persilahkan. Terima kasih Bu Mardiati. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu, Ketua dan Pengurus KPPD, ya, Kang Debi, Bu Yati, Kang Dadan, dan Bapak Ibu pengurus lainnya. Alhamdulillah para kepala sekolah, para guru hebat yang hadir dalam webinar ini, dan tentunya para narasumber yang hari ini kita akan berbagi dan berdiskusi. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du, la haula wala quwwata illa billah. Apresiasi kepada KPPD yang hari ini, malam ini akan melaksanakan webinar di waktu long weekend ya. Kalau saya mah tidak liburan, baru selesai juga acara kedinasan tadi siang, pagi, kemudian siang
Ini masih di kantor ini juga, baru pulang kegiatan. Bapak Ibu yang berbahagia, berkaitan dengan tema hari ini, yaitu pendidikan karakter. Nah, sepanjang manusia ada, sebenarnya tidak perlu pendidikan karakter. Karena yang bertanggung jawab akan karakter itu diawali dengan pendidikan pertama, yaitu informal oleh ibundanya. Ya. Kalau sekolah mah hanya 8 jam maksimal, kemudian hanya memberikan penguatan sesuai dengan tugas, pokok, fungsi, dan peran guru. Ya. Kalau berbicara tentang budi pekerti, karakter, attitude, performance, akhlak, nilai, itu sebenarnya yang pertama kali di rumah, ya, diperkenalkan hal-hal seperti itu. Jadi kita bisa apa ya, bisa membuktikan lah, meskipun banyak penelitian-penelitian ilmiah bahwa ketika di pendidikan itu siswa terlihat memiliki karakter yang baik, artinya bahwa pendidikan di rumahnya, ya, orang tuanya mendidik secara baik dalam hal kesolehan. Sehingga kita sering menemukan dari sekian siswa yang ada di kelas, untuk SD misalnya 28, SMP 32 misalnya, pasti kan kelihatan gitu ya oleh kita sebagai guru, ini budak ini soleh, seragamnya aja lihat, seragamnya udah bersih, padahal seragam lawas gitu, tapi pakaiannya rapi, tutur katanya sopan, bahasanya santun gitu ya. Untuk berat teuing, namun budak teh katingalina saya diatur, nyabangot, kata-katanya kasar dan sebagainya. Nah, sehingga di beberapa penguatan kurikulum, ya, 2 tahun atau 1 periode masa kepemimpinan kurikulum yang lalu, kurikulum Merdeka, penguatannya pada karakter. Dan diyakini dan teryakini bahwa pendidikan karakter itu penting karena sesuatu yang menetap, sesuatu yang tidak berubah dari dulu sampai sekarang, pengertian jujur misalnya, pengertian tanggung jawab, gotong royong, mandiri, itu tidak berubah, tidak terlekang oleh atau terdisrupsi oleh zaman. Zaman dulu kurikulum 48 misalnya, setelah Indonesia merdeka, ada, kita sudah hampir 11 kali ganti kurikulum, karakter mah tetap, pendidikan karakter, pendidikan nilai, ya, budi pekerti, itu tetap menguatkan, mengajarkan tentang sebuah nilai-nilai kebaikan. Nah, sehingga Bapak Ibu, kita penting hari ini penguatannya pada karakter karena harapannya di Indonesia Emas nanti 2045 yang akan menggantikan generasi kita nanti, mereka lah yang menang dalam proses dinamika kehidupan melalui pendidikan. Ya, kita tidak ingin generasi kita disebut generasi strawberry, generasi yang patah arang, generasi yang a priori, generasi yang mudah rapuh mentalnya gitu ya. Sehingga melalui kebijakan Kementerian hari ini dikuatkan kembali, ya. Buktinya apa Bapak Ibu? Perubahan dari 6 profil pelajar Pancasila, ya, sekarang apa yang disebut dengan profil lulusan, ya. Kalau kita menganalisa dari standar kompetensi lulusan, itu tujuan pendidikan nasional ada di situ, ya. Membangun peserta didik
menciptakan, mewujudkan yang cerdas, terampil, berbudi pekerti yang luhur, berkarakter, dan berdaya saing. Ya. Sehingga karakter dikuatkan bagian sebagai tonggak, sebagai dasar bagaimana menghadapi tantangan ke depan yang lebih besar. Sehingga pentingnya pendidikan karakter dikuatkan. Maka dari 6 profil pelajaran Pancasila sekarang menjadi 8. Yang 8 ini barunya yang mana? Ada 4 kan Bapak Ibu ya. Yang pertama tentang kesehatan. Sehingga bagaimana membangun kesehatan yang prima, maka muncullah ya kebijakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Pemerintah mengatur mulai dari bangun tidur, buka mata, bentak, sampai tidur lagi. Nah, yang namanya diatur gitu ya. Nah, itu yang juga harus dikuatkan oleh para guru. Jadi 7 kebiasaan anak Indonesia hebat itu bukan berlaku untuk siswanya, tapi untuk gurunya. Ya, kenapa? Kalau siswa kan melihat gurunya, melihat orang dewasa di sekitar pendidikannya. Ya, gurunya pun harus bangun sebelum adzan misalnya ya. Sudah bangun pagi, ya, terus beribadah, sudah beribadah gerak-gerak dulu sedikit berolahraga, kemudian siangnya dapat sarapan melalui MBG, ya, kemudian bagaimana setelah yang 4 itu mampu bermasyarakat dengan baik. Nah, bermasyarakat dengan baik kalau di profil lulusan itu menjadi seorang warga negara yang baik, citizenship. Nah, kemudian yang keenam adalah bagaimana mengatur belajarnya, kapan belajar, kapan main, kapan istirahat, dan setelah itu selesai, maka tidur tepat waktu. Ya, kalau kata Mbah Suripma, bangun tidur, tidur lagi. Nah, ada sebuah proses. Ada yang 5 kan, di antara bangun tidur, tidur lagi, yang 5 itu harus dilakukan, harus diintervensi oleh gurunya, oleh sekolah dan orang tua, dan harus dikendalikan melalui monitoring yang masif, terukur, sistematis, dan akurat. Sehingga saya pikir untuk membangun itu harus ada lagi buku komunikasi antara orang tua dan sekolah. Poinnya apa ya? 7 dulu itu. Ya. Baru yang tadi yang 8 profil lulusan. Nah, itu sebagai penguatan, sebagai muara dari seluruh mata pelajaran, kalau di SMP ada 13 atau 12, itu bagian yang harus dikuatkan. Sehingga saya menyebutnya MAPEL itu hanya sebagai tool bagaimana membangun kemandirian, bagaimana membangun critical thinking. Nah, yang keduanya dari 4 tadi, yaitu setelah citizenship, setelah murid dicetak oleh kita sehat dan menjadi warga negara yang baik, itu maka harus dikuatkan untuk komunikasi. Di negara-negara maju, Bapak Ibu, komunikasi itu sudah diajarkan dari awal. Anak diberikan kompetensi bagaimana berkomunikasi dengan baik. Ya. Karena komunikasi yang baik itu didukung oleh kemampuan critical thinking yang baik, inovasi, kreativitas yang baik. Nah, sehingga guru-guru terutama dari TK, SD, atau SMP sebenarnya itu sudah harus lancar bagaimana berkomunikasi dengan baik. Kalau di dalam bahasa Sunda mah aya undak usuk bahasa. Kapan dan bagaimana berbicara dengan sesama, dengan yang lebih tua, dengan yang lebih muda. Nah, sehingga itu bagian terpenting bagaimana karakter itu dibangun sesuai
dengan Sepertinya terlempar ya Pak Edi ya. Iya, kita tunggu dulu sebentar ya. Mulai hujan di sini. Sampai. Iya, sudah bergabung kembali. Nah, iya. Bapak mohon maaf di mute, Pak. Oke. ya terdengar. Ya, Pak terdengar. Ya, jadi harapannya Bapak Ibu tambahan dari 8 profil lulusan itu saya pikir sebagai muara dari apa yang harus diajarkan. Kalau kita sekarang kurikulum itu dijabarkan ke dalam CP, PP, ATP, mudah-mudahan tidak ada perubahan kurikulum ke depan. Kalaupun istilahnya masih CP, nah bagi CP ini sebagai tool saja, ya. Bagaimana membangun karakter tadi kemandirian, warga negara, kesehatan, komunikasi, kolaborasi, ya. Kolaborasi ini bagian dari bagaimana pengembangan pentahelik melalui jaringan dan networking, gitu ya. Sehingga bukan kepada kemampuan menulis saja, ya. Kalau untuk menjadi pintar maka nggak usah diajarin oleh guru, tahu di AI ya, kemudian di Google, di Wikipedia atau di internet cari pengetahuan apapun ada gitu ya. Tapi kalau membentuk karakter itu guru tidak bisa tergantikan oleh teknologi apapun karena butuh sentuhan guru, butuh kasih sayang, butuh cinta kasih, butuh keteladanan, butuh contoh-contoh yang baik dari gurunya, ya, sehingga tidak akan tergantikan teknologi apapun untuk mengembangkan karakter. Dan satu hal, karakter itu bisa terbangun, bisa terwujud dengan intervensi guru. Silakan, guru mau membentuk apa, ya, nggak bisa kemudian didiamkan untuk menunggu, tidak bisa, ya. Tapi harus ada intervensi. Maaf Pak, suaranya tidak terdengar. Ya, bentar, ada telepon masuk. Biar nunggu saja. Ya Pak. Ya, Ya, ada Pak suaranya. halo, Ya Pak, silakan Pak. ya, eh, sampai mana barusan saya? Peran guru sebagai tenaga Nah, profesional akademik. peran untuk membangun karakter tadi itu peran guru perlu dikuatkan sehingga butuh keteladanan, ya, dan kemudian butuh intervensi. Nggak bisa kita mewujudkan karakter itu dengan menunggu sebuah kesadaran dari murid untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ngadoakeun we, ya Allah berilah hidayah kepada seluruh murid kelas yang diwakili saya oleh diwali oleh saya, yang diajar oleh saya. Tidak Bapak Ibu, ya. Sebuah usaha ya guru harus intervensi. Contoh misalnya untuk mewujudkan kelas yang bersih,
anak-anak sudah kita siapkan pakai kaos kaki tanpa. Ada anak-anak sholat berjamaah bersama-sama, di absen, dikasih kupon, dikasih buku kendali, dikasih apapun itu, ya, sehingga betul-betul terkendali, termotivasi, terpantau, terobservasi bahwa betul apa yang menjadi 8 profil lulusan itu bisa dilaksanakan dengan baik. Termasuk 7 kebiasaan anak Indonesia hebat itu terlaksana dengan baik. Ya. MAPAL itu hanya sebagai tool bagaimana mata pelajaran matematika bisa membangun critical thinking, bagaimana olahraga bisa membangun gotong royong agar memiliki kesehatan yang prima. Tinggal itu mah kemampuan guru mengolah itu semua bagian dari strategi membentuk dan membangun karakter apa yang kita inginkan. Guru sebagai sutradara, guru sebagai manajer harus mampu membentuk karakter yang kita inginkan. Banyak cara, banyak strategi, banyak teknik, dan banyak model yang dikuatkan untuk membangun itu. Sehingga Bapak Ibu yang paling berat bagi guru, pembentukan karakter itu adalah suri teladan, contoh terbaik yang dilihat, yang dirasakan, yang disampaikan sebagai contoh bagi murid-muridnya melalui kasih sayang dan cinta kasih. Itu saja Bapak Ibu. Selamat berwebinar. Semoga webinar kali ini tentunya memberikan pencerahan keilmuan sedikit saja dari apa yang bisa didiskusikan di forum ilmiah ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kata kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Edi Suparjoto yang sudah memberikan paparannya. Yang sungguh menarik paparannya. Kalau misalnya kita tarik benang merahnya antara Bu Ara dengan Pak Edi bahwa sekarang saat ini bahwa sekolah itu adalah sebagai tempat pembelajaran atau tempat sekolah kehidupan buat mereka. Tadi seperti yang Pak Edi bilang bahwa pelajaran itu adalah tools gitu. Nah, pelajaran itu adalah tools bagi mereka untuk belajar bagaimana menghadapi permasalahan-permasalahan ke depan. Nah, Bapak dan Ibu, sekarang tiba waktunya kita akan mendengarkan paparan dari narasumber kita, Ibu Funi, ya, dari SMP Cipanas Cianjur, yang mungkin sudah melaksanakan tentang pendidikan karakter di Barak gitu ya, Bu Funi ya. Nah, Ya, ini nih yang pengen kita tahu sebenarnya gitu. Ini yang pengen kita tahu yang sebenarnya apa sih? Apa ada manfaatnya nggak sih gitu? Terus gimana cara menyampaikannya sama orang tua? Kemudian ada perubahan sikapnya atau enggak? Nah, kayak gitu. Kita berkenalan sama Ibu Funi Eka Nursan, Sarjana Psikologi MPD. Beliau ini kayaknya orang Jakarta, Bu Funi itu ya, Bu Funi ya? mohon Ibu Betawi. Menghabiskan sekolah, SMA, kemudian kuliah juga di Jakarta gitu. Ini kebetulan saya juga pernah kuliah di Jakarta 2 tahun, tetanggaan kayaknya sama Universitas Terbuka gitu ya. Mohon. Kemudian melanjutkan S2 di Administrasi Pendidikan Uninus, kemudian pengalamannya dari 2005 sampai 2010 beliau sebagai guru bimbingan konseling di Jakarta. Kemudian 2010 kayaknya hijrah ke Sukabumi ya. Mohon. Jadi guru di SMA Negeri 1 Cikembar Sukabumi, kemudian baru beralih ke Cipanas tahun 2014. Dimulai dari SMA, kemudian SMP Bina Utama, kemudian sekarang sebagai guru BK menetap di guru BK yang tetap di SMP Negeri 1 Cipanas. Nah, Bapak dan Ibu, konsentrasi beliau itu kita pernah datang ke sana kebetulan karena beliau itu punya
komunitas resik gitu ya, parenting di Asik. SMP Negeri 1 Cipanas ya. Nah, Nuhun. yang terlibat juga dalam pendidikan seksual pada remaja, kemudian ada kesehatan mental remaja, kemudian beliau juga sebagai guru penggerak Angkatan 2 di Kabupaten Cianjur. Beliau juga sebagai PP, pengajar praktik Angkatan 6 dan 9, kemudian sebagai fasilitator training modul Choice 2002 oleh Save the Children, kemudian sebagai narasumber berbagi praktik baik, dan ini dia sebagai konten kreator terpilih oleh Kemendikbudristek, kemudian sebagai praktisi pengajar 4 kampus Merdeka, kemudian sebagai fasilitator training of trainer modul Choice Preparing MPLS tahun Juli 2024, dan sekarang sebagai guru konten kreator BBPMP Jabar. Nah, Ibu Funi, tanpa berlama-lama, kita pengen mendengar nih Kang Dedi gitu. Kang Siapa Dedi, yang sudah iya. yang sudah marah? Ini nih males mandi nih, males sholat nih, laporin aja sama Kang Dedi gitu. Mangga Bu Funi, silahkan. Atur nuhun Ibu Mardiati, iya. Nanaonan mah ayeuna Kang Dedi Kang Dedi bawa ke barak ya, gitunya Bu. Muhun. Jadi jargonnya barak jeung Kang Dedi gitunya Bapak Ibu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Dr. Edi Subarjoto MPD selaku PLT Sekdis Pendidikan Kota Bandung. Ibu Ara ya, yang sudah dari tahun berapa kita ketemu lagi ya Bun ya. Kemudian Bu Mardiati juga sebagai moderator dan pengurus KPPD Kota Bandung, sekaligus teman-teman semua yang ada di sini, yang saya rasa kita memiliki ketertarikan yang sama ya tentang kata barak dan Kang Dedi ya. Kemudian diakhiri oleh pendidikan karakter, kata pendidikan karakter. Bapak Ibu, ini saya sekedar sharing aja ya Bapak Ibu yang sudah dijalani oleh Kabupaten Cianjur. Kebetulan memang program ini program yang sedang jadi sorotan ya di Provinsi Jawa Barat gitu, dan kebetulan Kabupaten Cianjur ini sudah menjalani batch 1-nya, batch 1 ya. Oke, next Pak Dedi, bukan Kang Dedi ya, Pak Dedi. Oke, Bapak Ibu, kebetulan ya, kalau di Cianjur itu nama pendidikan penguatan karakternya itu namanya Sigma ya, Siswa Indonesia Generasi Emas ya. Jadi yang punya program pendidikan karakter mungkin banyak ya, apalagi ini sedang banyak digembar-gemborkan ya oleh gubernur kita. Tapi yang punya Sigma hanya satu, Kabupaten Cianjur. Mudah-mudahan nanti bisa diikuti oleh Kota Bandung ya. Nah, latar belakang kenapa sih bisa ada Sigma di Kabupaten Cianjur? Saya rasa setiap kota, setiap kabupaten itu memiliki permasalahan yang nggak jauh beda. Hanya saja level permasalahannya masing-masing kota, masing-masing provinsi, mungkin besar kecilnya itu yang membedakan ya. Situasi pendidikan di kita ya di Cianjur itu fenomena kenakalan remaja, degradasi moral, serta lemahnya tanggung jawab sosial, terutama orang tua. Bapak Ibu, kalau jadi guru BKT kita sering deh ya dengar orang tua ngomong gini, nggak tahu Bu, saya juga udah capek, mau digimanain lagi jadi orang tua ya Bu Mardiati. Kayaknya itu teh kalimat apa ya, andalan orang tua ya. Iya. Sebagai guru BKT. Aduh Bu, mun ibu capek sebagai orang tua, terus saya kumaha gitu ya. Pengen ngejawab gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini kita sama-sama tahu ternyata dari rumah pun lemah ya, dari rumah pun lemah gitu. Sehingga membuat tanggung jawab sosial menjadi alasan utama perlunya pendidikan penguatan karakter di Kabupaten Cianjur ini. Seperti kita tahu teknologi terus berkembang, kita nggak bisa nyetop teknologi Bapak Ibu, tapi ternyata kitanya belum siap menerima perkembangan teknologi yang sangat cepat. Tok 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 tok, kayaknya cepat banget. Tahu-tahu handphone udah bisa dilipat 4. Toto handphone udah bisa dilipat 5 ya. Kemarin handphonenya nggak bisa dilipat ya Bapak Ibu ya. Sekarang udah ada handphone yang bisa dilipat ya.
Sementara kita sama-sama tahu, kok kayaknya sebagai orang tua kita nggak sekeren itu loh megang teknologi gitu loh ya. Nah seperti itu. Lanjut Pak Dedi, silakan. Oke. Selanjutnya yaitu Kang Dedi boleh dilanjut. Oke. Tujuan program ini ya, tujuan program ini untuk membentuk kepribadian siswa yang religius, pastinya disiplin, jujur, bertanggung jawab serta peduli terhadap sesama. Bapak Ibu, kemarin itu ketika awal awal pembentukan Sigma B1 itu ya, kalau saya boleh cerita sharing sedikit ya. Kita diminta untuk mencari 30 siswa di SMP di Kabupaten Cianjur ya, yang memang sekiranya perlu banget nih berangkat ke Barak, dalam artian seperti ini. Saat itu saya berpikir gini, definisi perlunya berangkat ke Barak tuh yang seperti apa gitu ya. Kemudian ini anaknya yang seperti apa gitu ya. Nah, kalau dilihat dari Permen Pak Dedi ya sebagai gubernur kita, ada beberapa indikator ya anak-anak yang harus diurus oleh Barak. Gitu ya. Salah satunya adalah anak yang mabal, geng motor, kemudian penyuka sesama jenis ya itu ya. Cuman saat itu Kabupaten Cianjur belum meluas sampai ke penyuka sesama jenis. Kita masih memegang yang mabal, merokok, seperti itu. Dan ibaratnya sudah diberikan treatment oleh sekolah, tapi belum ada perbaikan yang signifikan, seperti itu. Saat itu saya pun punya banyak ketakutan ya, misalkan udah ketemu nih 30 siswanya, kita udah oke ya, fix ya, di Kabupaten Cianjur itu. Kemudian bagaimana cara kita menyampaikan ke orang tua? Beruntungnya kalau SMP saya, SMP 1 Cipanas itu punya program pendidikan penguatan karakter namanya Kemsrasi. Ibarat kata itu mah wamilnya SMPN 1 Cipanas ya. Tadinya teh Bapak Ibu ya sebelum Kang Dedi ya viral ya. Nggak tahu saya teh dapat ilham dari mana. Cuman saya teh rewas gitunya, sedih gitu, miris. Dari tahun ke tahun highway masalahnya itu aja. Anak-anak yang mabal, cabut, nongkrongnya di warung itu ya. Kan sempat tuh Bandung juga ada warung, kan sebenarnya warung-warung di setiap sekolah tempat nongkrong anak tuh udah bukan hal yang biasa ya Bapak Ibu ya. Kalau di saya ada yang seperti itu, warung itu namanya Warung Bude. Dan saya sebagai guru BK tuh miris gitu ya. Kok masalahnya dari tiap angkatan, kok nggak selesai-selesai highway, warung ini lagi. Anak-anak kenapa ya nyaman di situ gitu ya. Saya sempat seperti itu. Sampai di tahun 2024 ini kelas 7 baru masuk, di indikasi ada 68 anak kelas 7, hanya kelas 7 karena kebetulan saya BK kelas 7. Jadi pilot project Kemsrasi SMP 1 Cipanas itu adalah kelas 7. Dari 68 orang itu sampai sekarang Kemsrasi 3 tinggal sisa 16 orang. Jadi Bapak Ibu kalau mau tahu Kemsrasi 1 kalau nggak lolos berarti dia nggak bisa naik, berarti dia harus mengulang Kemsrasi 2. Kemsrasi 2 dia tidak lolos berarti dia harus mengulang. Gimana caranya? Kudu kumaha carana kudu lolos. Seperti itu kalau mau tenang. Nah, indikasi lolos itu ada banyak Bapak Ibu. Yang paling utama adalah bagaimana kolaborasi orang tua dengan kakak pembimbing. Jadi saya di sini nggak kerja sendiri Bapak Ibu, di Kemsrasi itu ada kakak pembimbingnya. Nah, karena sekolah saya ada Kemsrasi, saya sampaikanlah ke Bapak Kepala Sekolah saya. Oh, butuh 30, gampang lah. Nggak ada Pak, 16 orang yang nggak lulus Kemsrasi 2 harus naik ke Kemsrasi 3. Tapi kan nggak bisa semuanya dari SMP 1 Cipanas. Iya. Saya mikir di situ ya Bapak Ibu. Oke, siswanya udah ada ya. Bagaimana cara penyampaian ke orang tuanya agar ini tidak salah persepsi? Karena yang sedang meluas di sosial media itu Barak itu wah tentara militer ya kan ya, seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian saya kumpulkan 16 orang yang saat itu tidak lulus. Padahal waktu itu kita belum sidang pleno, Bapak Ibu, belum memutuskan bahwa mereka tidak lulus belum, tapi saya kumpulkan. Saya sampaikan bahwa sedang ada program yang viral. Orang tua dan anak ya. Kemudian saya sampaikan bahwa kalau toh nanti 1 atau 2 orang kalian harus berangkat ke sana, itu bukanlah bentuk hukuman. Saya bilang, yakinlah nak, kalian nanti di sana akan mendapatkan hal-hal baru yang kalian nggak bisa dapetin di rumah dan di sekolah. Dan itu benar loh kata-kata saya Bu Mardiati. Benar. Dalam artian seperti ini. Kita nggak bisa ngasih VIP Barak, VIP militer di rumah dan di sekolah kan?
Dan itu hanya ada di sana gitu. Kemudian dengan apa yang saya paparkan, karena sebelumnya saya kumpul dengan Bapak Bupati, Pak Sekdis, Rider ya, itu hari Seninnya, anak-anak dan orang tua mah sudah puguhnya mau kirim orang tua mahnya, anak saya teh yang saya takutkan, kodarullahnya 16-16-nya malah mau berangkat, Bu. Bapak dengan sadar tanpa dipaksa. Seperti itu. Tapi saya bilang, di sini kan yang berangkat hanya 2, berarti kita range aja ya, maksudnya yang sangat diperlukan untuk berangkat. Akhirnya berangkatlah SMP 1 Cipanas 2 orang, kemudian diikuti oleh SMP lain, seperti itu. Akhirnya jadilah 30 orang, seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, jadi memang ada ini juga nih ya Bapak Ibu, ada ketakutan saya juga sebagai guru BK karena ini kan seperti uji coba, tapi memang diperlukan ya Bapak Ibu ya, hal-hal seperti ini diperlukan gitu. Nah, yang Bapak Ibu lihat di flyer ini adalah ini adalah tujuan-tujuan program yang memang kami harapkan tercapai di kegiatan Sigma ini. Antara lain yang paling penting adalah ini yang poin ketiga, menghidupkan nilai-nilai lokal ya Bapak Ibu. Seperti kita tahu anak zaman sekarang mah galakan anaknya daripada orang tuanya. Saya juga nggak tahu kenapa ya seperti itu ya itu dia tadi ya, karena perkembangan zaman yang sangat pesat gitu ya, seperti itu. Nah, next Pak Dedi silahkan. Ini Bapak Ibu ini cerita sedikit ya. Hari pertama, sambil saya sisipkan sedikit cerita. Hari pertama mereka di barak itu Bapak Ibu ya, baru datang kan mereka request ya, pemeriksaan kesehatan oleh Dinkes Kabupaten Cianjur. Oleh karena itu program ini di Cianjur bukan hanya program kerjasama di Distikpora dengan Rider aja Bapak Ibu. Kami bekerja sama dengan 8 stakeholder terkait di Kabupaten Cianjur. Dinkes, Dinsos, BNN, Lapas, Polres, Rider, ya seperti itu. Jadi kita menggunakan aset wilayah yang memang benar-benar ada di Kabupaten Cianjur. Kita nggak jalan sendiri. Di situ itu saya belum bisa tidur nyenyak meskipun udah 30, saya dan pengurus MGBK Kabupaten Cianjur dan juga Distikpora belum bisa tidur nyenyak karena ada beberapa siswa yang dari hasil request-nya sepertinya tidak layak untuk mengikuti seperti itu ya, karena kesehatannya ya seperti itu. Kemudian kami pastikan lagi benar atau tidak, atau sekiranya masih bisa ditahan atau tidak, ada takutnya ya Bapak Ibu ya, namanya anak-anak ya. Pura-pura wenya takutnya seperti itu gitu. Bahkan Bapak Ibu ini ada cerita lucu. Bahkan sampai hari pertama, malam pertama itu saya belum tidur sampai jam 12 malam, saya video callan sama pelatih di Rider, sama orang Dinkes, sama orang tuanya. Anaknya teh nyeri dada, cenah. Saya kira emang riwayatnya apa Pak di situ? Riwayatnya memang lemah jantung dari lahir. Tapi bapaknya meyakinkan, enggak Bu, itu mah udah nggak kambuh-kambuh. Enggak Bu, pokoknya tong pulang tuh. Saya teh ketawanya. Aduh iya kumaha Bapak Komandan, saya Bu Puni tong sare heula nya, Bu Puni tong sare heueuh. Saya teh mohon Pak Komandan. Ieu teh kumaha abi teh lieur gitu. Maksudnya mau dipulangin aja atuh Bu Puni. Gaya mau dipulangin mangga, tapi tong rame, tong pakai ambulan ya Komandan, mohon izin. Iya pakai Hilux lah. Coba Komandan saya. Terus saya teh, kamu teh nyeri naon, maneh mah hayu we cengengesan. Ku saya teh dikitukeun ya anak teh. Terus sambil nyeri-nyeri dada gitu, ditunjukin, tuh Bu, tuh. Gitu. Ai bapaknya teh meyakinkan ke komandan dan ke Dinkes. Enggak Pak, enggak. Bapak mau tahu nggak? Ini nih kalau dipulangin, abis itu dia nongkrong lagi Pak. Barusan aja ada yang nyamper. Bapak ya Allah, udah Pak di sana aja, saya mah tidur tenang orang tua teh. Saya teh baringnya kakek. Yaudah Komandan, ini mohon izin Komandan, saya bilang mohon dipikirkan ulang ya. Dan anak zaman sekarang gitu ya Bun ya, kebanyakan nonton film drama atau Korea gitu ya, jadi bisaan gitu ya. Dan kita kan takut ini program-program awal gitu ya, takutnya jadi salah gitu ya, maksud baik tapi jadi salah dan sorotan. Kemudian saya bilang gini, Bapak kita mah memegang teguh dari orang tua aja. Bapak ini saya rekam ya sama anggota saya, kata komandan, bahwa Bapak sebagai orang tua sudah menyetujui bahwa anak Bapak, iya Pak, jangan pulang sebelum dia diopname. Sampai kata saya nggak akan bukain pintu, kata bapaknya gitu. Oh iya siap, udah komandan izin, udah selesai ya, iya. Udah kamu tidur di barak. Apa kamu tuh? Dah tutup, saya tidur nyenyak Bapak Ibu ya.
Besoknya saya ke barak lagi. Saya tengok dong anak itu. Ya kakak, kumaha bisa tidur nggak malam ini? Diem aja. Teman sebelahnya, bu paling susah dibangunin, tidurnya kayak ngorok, nyenyak pisan. Oh, sama saya, gimana emang ngerjain ibu batesan ya nepi ke jam 12 ku saya teh bari kakak. Terus ketawa-tawa kayaknya diajak ngomong sama pelatih ridernya ya tentang kehidupan mungkin ya, tentang apa-apa. Terus kemudian tiba-tiba nyeletuk aja Bapak Ibu dari mulutnya. Enggak bu, kakak mah mau di sini sampai selesai. Kakak laki-laki mau nyelesain sampai selesai. Saya terharu Bapak Ibu, ya Allah, tak gitu. Saya bilang kayak gitunya, solehnya coba jalanin hala. Ya bu, tadinya teh Bapak Ibu mau tahu nggak di sekolah juga kumaha? Subhanallah lah pokoknya meni soleh we pokoknya. Alhamdulillah anaknya sudah memiliki pengertian tersendiri. Mungkin memang pahamnya harus dari mulut kakak pelatih di rider, bukan dari mulut saya sebagai guru BK-nya ya. Kan VIPS-nya beda ya Bapak Ibu, yang ngomong tentara, jangan yang ngomong guru BK mah beda ya. Ada guru BK mah mungkin lemah lembut terus tiap hari ketemu. Kalau tentara kan mungkin pelatihnya kan baru ketemu saat itu. Nah, sasaran program Sigma terdiri dari 30 siswa SMP di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur dengan komposisi siswa kelas 7, 8, 9, Bapak Ibu. Waktu pelaksanaannya dari Juni dan November selama 6 bulan dan 2 minggunya mereka ada di barak. Berarti sisa 5 bulan 2 minggunya dipegang dan dikembalikan kepada sekolah dan orang tua. Nah, Bapak Ibu, kalau mau tahu kegiatan mereka apa aja, Bu Funi di sana sama seperti mereka ada di sekolah belajar pagi. Distikpora, pengawas Distikpora mengatur jadwal pembelajaran dan guru-guru siapa aja yang boleh memegang mereka. Jadi diatur jadwalnya. Layanan klasikal BK pun dimaksudkan karena kami di awal sesi dimulai setelah request kami menyebarkan AKPD ya, bareng sama psikolog Dinsos. Saat itu ya kita mau lihat latar belakang mereka, apa mereka paham nggak sih kenapa mereka berangkat ke sana sampai akhirnya mereka diberangkatkan seperti itu. Oke, next Pak Dedi. Oke, nah Bapak Ibu, ini adalah komponen utama program yang ada di Pendidikan Penguatan Karakter Cianjur, Sigma. Yang pertama yaitu asesmen awal AKPD, ini disebar oleh bimbingan konseling ya. Kemudian ada pemeriksaan kesehatan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur. Kemudian ada pemeriksaan psikologis oleh Dinsos. Ada layanan klasikal, individual, kelompok. Kemudian pembelajaran harian oleh guru mapel yang dipegang oleh dan diatur oleh Distikpora. Kemudian ada kunjungan institusi yang diatur oleh Bapak rider ya, oleh pelatih-pelatihnya di rider. Bapak Ibu, kalau di hari libur mereka ngapain Bu Funi? Ya ini di hari libur mereka berkunjung ke Kominfo di Cianjur. Kemudian mereka berkunjung ke Polres Kabupaten Cianjur. Mereka berkunjung ke Lapas Cianjur. Ya, Bapak Ibu. Jadi benar-benar dikenalkan dengan aset-aset yang ada di Cianjur yang kalau mereka nggak ikut Sigma, mereka nggak akan dapat pengalaman itu. Hari pertama agak manyun, Bapak Ibu, takut itu. Pas udah ketemu makan siang seneng. Udah makan siangnya lebih enak daripada di rumah ternyata. Tiap makan ada susu. Kemudian belum lagi ada extra food ya Bapak Ibu. Nah ini juga kerjasama dengan Dinas Kesehatan ya, takaran gizinya semuanya. Anak-anak tidak dibebaskan menjenguk oleh orang tua, tidak ada. Uang tidak dipegangkan, tidak. Otomatis selama 2 minggu anak-anak yang tadinya merokok tidak merokok, anak-anak yang tadinya nongkrong tidak nongkrong. Orang tua selama 2 minggu tidur nyenyak, benar-benar tidur nyenyak. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Yang ketiga yaitu modul choice dan modul pengasuhan positif. Tentunya ini kolaborasi antara Distikpora dan Dinas Sosial, yaitu ada Forum Anak dengan Save the Children ya Bapak Ibu. Next Pak Dedi. Oke. Nah tantangan dan solusinya apa ya Bu Funi selama menjalani program pendidikan penguatan karakter di Sigma ini? Karena waktu yang mepet ya Bapak Ibu, saya rasa ini dirasakan oleh semua guru BK. Jadi ada harga lau guru BK kala itu ya, ketika program ini hits ya. Saya juga sering sharing sama Teh Ari ya, dari MGBK Kota Bandung, kumaha ya Teh, kumaha gitu ya. Tapi ternyata memang program ini diperlukan gitu ya Bapak Ibu. Selain tantangannya waktu, dan tidak semua sekolah ternyata memiliki program yang sebelumnya sudah ada, tapi untuk level sekolah. Kalau SMP 1 sudah punya, jadi tidak susah.
berarti di dalamnya penanganan sudah ada terlebih dahulu. Dari mana? Dari Kemsras. Tapi kan tidak semua sekolah memiliki Kemsrasi seperti itu. Itu tantangannya. Akhirnya ada ada kesalahpahaman gitu, dalam artian harusnya anak yang ini yang lebih baik dikirim dibandingin anak yang ini gitu ya. Itu seperti itu. Tapi tidak banyak jumlahnya seperti itu. Kemudian selain itu tantangannya itu kolaborasi dengan orang tua. Hari pertama Bapak Ibu ketika menyerahkan anak ke orang tua menyerahkan anak ke pihak rider, anak udah dijemput, dibawa ke barak sama pelatih itu orang tua diem aja di gedung. Bapak Ibu boleh pulang, kata saya kayak gitu. Tenang aja, anaknya di sini dikasih makan, dititip baik-baik, nangis Bapak Ibunya. Ujung-ujungnya nangis sedih mungkin ya Bapak Ibu ya, teman-teman ya. Ini karena ini hal yang baru ya. Kemudian di situ masuklah psikolog dinsos memberikan pengertian ya pelan-pelan. Akhirnya jadi sesi sharing orang tua Bapak Ibu, karena cuma 30 orang tua ya. Jadi saya sharing orang tua curhat seperti itu. Akhirnya di situ kita sama-sama sadar, oh iya ya ternyata peran keluarga di sini masih perlu banyak dibenahi. That's why anak-anak ini berangkat seperti itu. Kemudian pelibatan tokoh masyarakat dan alih tangan kasus bersama psikolog ya. Ini juga menjadi tantangan tersendiri karena di kegiatan Sigma ini kita tidak hanya berjalan antara pihak rider dan Distipora, tapi kita juga berjalan dengan 8 institusi lainnya, dengan BNN, dengan Kapolres, dengan Lapas. Oke, tapi semua alhamdulillah bisa tertangani sampai akhirnya kemarin anak-anak sudah pulang, dikembalikan kepada sekolah dan orang tua. Sekarang kita tinggal menjalani yang 5 bulan 2 minggunya Bapak Ibu. Oke, next Pak Dedi. Oke, Pak Dedi boleh di next. Ini belum next nih. Iya. Ini ada tampilannya Bapak Ibu. Ini adalah di awal ya, penyerahan awal. Seluruh panitia, kami sekali lagi menitipkan anak-anak kami ya, tolong. Oke, standby, kamera ready. Oh ini yang kedua Pak, yang tadi belum selesai. Nah, ini yang pertama. Ikrar siswa generasi emas. Bapak, seluruh panitia, kami sekali lagi menitipkan anak-anak kami ya, tolong ya dengan sepenuh hati bimbing mereka seperti anak-anak kita semua ya, untuk mengikuti di mana kedepannya lebih ditingkatkan lagi baik dalam kedisiplinannya, tanggung jawabnya Bapak ya. Nah ini barak ya kamar. Menjadi insya Allah bekal di masa depannya. Nah ini makanannya Bapak Ibu ya. Alhamdulillah nggak kelaparan ya Bapak Ibu. Ini boleh nambah Bapak Ibu boleh. Nah ini diajarkan baris berbaris oleh pelatih. Jadi posturnya juga udah beda kan. Nah ini MUI ya, dari MUI Bapak Ibu ya. MUI juga ikut kolaborasi. Ya, dari ngelipet baju Bapak Ibu anaknya ternyata banyak yang belum bisa ngelipet baju ya. Ya.
Bapak Ibu. Masya Allah ya Bapak Ibu, kalau ngelihat itu tuh kita kayak merinding gitu ya. Jadi anak-anak teh keluar dari barak teh duduknya, jalannya udah beda Bapak Ibu. Jadi beda weh saya merasakannya. Nah ini slide selanjutnya adalah slide pemulangan ya. Pemulangan anak-anak ke orang tua dan ke sekolah. Iya. Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Kalau mungkin di awal, nah ya. Suatu prestasi ya, suatu prestasi ya. Saya sangat bangga sekali. Saya sangat bangga sekali sebagai seorang ayah. Sebagai seorang ayah. Saya bangga sekali melihat mereka dan anak-anak ini patut kita berikan apresiasi, Bapak Ibu. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu ya. Nah, kalau ini adalah kegiatan Camp Serasi ya, beberapa kegiatan Camp Serasi di SMP 1 Cipanas ya. Next Pak Dedi. Nah, ini juga ada sedikit bisa diputar tidak ya Pak? Tidak ya, sepertinya ya. Nanti Bapak Ibu. Ya, mohon maaf Ibu, saya jaringannya kurang bagus. Oh iya, next saja Pak, next. Gak apa-apa. Nanti Bapak Ibu saya akan kasih link Instagram saya ya, melalui nanti tim KPPD akan kasih tahu, akan kirimkan di WA Group ya Bapak ya, untuk kegiatan Camp Serasi di SMP 1 Cipanas ngapain aja. Nah ini yang terakhir adalah kolaborasi eksternal ya, modul CES dan pengasuhan positif di dalam kegiatan Sigma Bapak Ibu. Nah itu tadi terakhir, mungkin ini yang bisa saya berikan Bapak Ibu ya. Bapak Ibu tadi bisa lihat ya di beberapa video anak-anak tidak terlihat takut ya dengan para pelatihnya di rider ya Bapak Ibu ya.
Kemudian bahkan sampai sekarang kami masih terjalin komunikasi yang sangat positif dan aktif dengan para pelatih-pelatihnya di Rider. Saya acungi jempol dengan para pelatih-pelatih Rider, terutama Bapak Komandan Rider Yonif 300 Kabupaten Cianjur ya, yang sangat keren sekali para anggotanya ya, bagaimana melakukan pendekatan ke anak-anak kami. Tidak lupa kepada Bapak Bupati Kabupaten Cianjur yang sangat mensupport program ini sampai langsung ada SK-nya turun ya. Kemudian dinas-dinas di Kabupaten Cianjur lainnya yang sangat mau langsung turun tangan terjun ya di Rider Yonif 300 ini. Saya rasa itu Ibu Mardiati, saya mohon maaf kalau ada salah. Terpesona tadi kayaknya, aduh campur aduk. Aduh iya, gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo, Bapak dan Ibu, sebelum kita lanjut ke sesi tanya jawab, kita kasih reaksi dulu buat Bu Funi. Reaksinya mana? Ayo. Aduh, atur nuhun Bapak Ibu. Boleh nanti main-main lagi ke SMP 1 Cipanas untuk studi banding camp serasi dong ya Bu Mardiati kali ini ya. Kayaknya kita harus nyoba dulu deh di camp kayaknya. Ayo. Iya, Bapak dan Ibu, sebelum sesi tanya jawab, saya pengen tahu nih pendapat Bapak Ibu setelah melihat tayangan tadi di kolom chat. Apa sih sebenarnya yang berubah? Pendapat kita apa yang berubah dari pertama setelah melihat tayangan tadi? Boleh Bapak dan Ibu kasih komennya di kolom setelah melihat tayangan. Apa pendapat Bapak dan Ibu? Iya, pokoknya Lopez sekebon cenah. Ibu Mardiati ingat PPG dulu penguji UKI. nyelip ya. Alhamdulillah. Oke, ini keren banget. Kayaknya merubah image gitu ya. Saya juga awalnya, aduh, gimana ya gitu kan. Nih ternyata memang mungkin mindset kitanya sebetulnya ya, Iya, Bu Funi ya. betul. Gitu mindset kitanya ketika ngedenger barak, TNI gitu ya. Udah serem. Udah serem, anak-anak nakal gitu. Nah, itu mungkin hal itu nih sebenarnya yang harus kita kalau Bu Funi kan emang dari awal tuh ya anak-anak sudah familiar dengan program-program pembentukan karakter gitu kan, Mohon. sehingga orang tua juga tidak nggak shock gitu ya nggak dengar Tidak, betul. gitu ya. Nah, sekarang kita mulai sesi tanya jawab nih. Untuk yang hadir, boleh raise hand untuk 3 penanya pertama. Mangga silahkan. Ada yang ingin mau bertanya? Ayo silahkan. Ayo silahkan Bapak dan Ibu. Oke, ada dari Bu Pipin, ada Ibu Siti, dan dari Ruli ini. Oke, silahkan. Bu Pipin, mangga Bu Pipin, silahkan langsung disampaikan pertanyaannya. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, hebat, keren itu kegiatannya untuk SMP, bagaimana untuk menerapkan karakter anak-anak. Tapi untuk SD bagaimana ya? Kan kalau SD anak-anaknya masih manja gitu, kadang-kadang orang tua begitu anak-anaknya kurang bisa disiplin, karakternya kurang, mangga we nyangakeun ka orang ke guru segalanya. Oh, kalimat Kumaha ibu ajaib bapak ya, Bu. guru. Iya. Iya. Nah, itu bagaimana untuk menangani anak-anak seperti di SD ya yang seperti itu gitu, yang pasti setiap tahunnya ada saja anak-anak yang diserahkan bagaimana ibu bapak gurunya di sekolah saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita pertanyaan dulu ya. Iya, boleh. Bu Funi ya, sekarang iya tadi dari Ibu Pipin tentang gimana sih kalau anak-anak SD nih. Sekarang dari Ibu Siti Badiah. Mangga Ibu, silahkan. Iya, hilangkeun. Waalaikumsalam. Wah, ini mah MGBK Cianjur ya, menyusul. Saguru seelmo dah ini mah. Ayo. Apa ya Bu ya? Apa, ayo.
senang banget nih tentang camp serasi dan juga camp-camp bukan camp sih lebih tepatnya ya untuk orang tuanya. Nah, untuk penerapan di SMP, kebetulan saya juga SMP 1 Cugenang. Sepertinya untuk menerapkan camp serasi itu rada-rada agak sulit ya Bun ya. Nah, gimana nih masukannya? Kebetulan kan sekarang di SMP 1 Cugenang juga masih baru ya untuk BK-nya dan juga masih harus banyak pembaharuan lagi gitu Bun. Mungkin itu aja Bun biar lebih terinspirasi lagi mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya, oke. Nah, dari Ibu Siti Badiah tentang kemstrasi ya, ini bagaimana penerapannya. Sekarang silahkan Pak Ruli dari SMP 65. Mangga Pak Ruli, silahkan ada yang mau ditanyakan. Pak Ruli, Pak Ruli 65 ya? iya, mangga Pak saya. Ruli. Kakak saya Ruli itu mana mah. ini? Kakak saya itu kayaknya 65. Pak Ruli kakak saya kayaknya itu yang dari 65 mah. Kalau saya mah Ruli aja, RULY. Oh iya, atuh mangga atuh sekarang Pak Ruli aja, silakan Pak Ruli aja. Aduh, sayang sekali saya datang terlambat, kemudian barusan sempat keluar, tidak sempat utuh melihatnya, Ibu. Tapi ini pertanyaan umum saja. Mudah-mudahan nyambung karena saya kehilangan cerita barusan. Jadi Ibu kan bertugas di camp. Itu dengan pembelajaran di sekolahnya bagaimana gitu aja. Tugas di sekolahnya bagaimana? Kan Ibu dilibatkan dalam camp, dalam barak gitu di luar sekolah. Bagaimana Ibu mensiasati pembelajaran di sekolah? Hatur nuhun. Iya. Nah, dari Pak Ruli ini pertanyaannya itu gimana sih Bu Funi itu membagi waktu dari sekian banyak kegiatan katanya gitu. Iya, mangga Bu Funi dari Ibu Pipin tentang kalau di SD bagaimana sih implementasinya? Kemudian dari Ibu Siti Badiah, satu-satu dulu aja. Satu-satu boleh. Bu Pipin kalau di SD gimana ya Bu? Udah banyak orang tua nu nyanggakeun ke pihak guru tehnya. Nih Bapak Ibu tadi saya pernah kemarin beberapa waktu yang lalu ya MGBK Kota Bandung itu sudah studi banding tentang resik ya di SMP 1 Cipanas itu kita punya beberapa komunitas ya, tapi bukan anaknya aja yang punya komunitas, orang tuanya juga kita rangkul. Namanya komunitas resik. Resik itu kepanjangan dari parenting asik gitu. Apalagi kalau SD itu kan yang lebih berperan itu kan sebenarnya orang tua ya. Nah, kita sama-sama tahu Bapak Ibu mendampingi dan membimbing anak-anak zaman sekarang tuh sangat dibutuhkan ilmu ya. Beda nggak Bu komunitas parenting dengan komite? Oh, tentu beda. Di komunitas parenting adalah kumpulan dari para orang tua yang pengen terus belajar tentang bagaimana sih caranya membersamai anak, kalau anak kayak gini taktiknya saya harus seperti apa ya Bu ya, anak berbicara ini saya harus seperti apa ya Bu. Nah itu, jadi Bu Pipin bisa angkat komunitas parentingnya dulu dengan orang tua. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu Bu Funi pengen punya dong modulnya, pengen tahu, boleh nanti undang saya, atau kalau nggak salah Kota Bandung juga ada ya Bu Mardiatia dengan Save the Children kan ya? Iya, ada. Iya, Bandung juga itu Save the Children untuk pengasuhan positif juga ada. Boleh tambahan dengan Bapak Ibu boleh cari di Instagram Sidina Community. Sidina Community itu adalah komunitas parenting di bawah naungan Kemendikbudristek ya. Jadi di situ orang tua se-Indonesia itu boleh kumpul ada di situ. Tidak berbayar, gratis semuanya seperti itu. Jadi nanti suka ada kegiatan-kegiatan dari Sidina Community. Kalau saya sering ngajak orang tua saya gitu ya, terus belajar di Sidina Community. Jadi tadi kalau SD kuncinya yaitu dari orang tuanya. Berarti orang tuanya yuk kita ajak sama-sama belajar. Mungkin seperti itu Bu Martiati. Oke, iya. Bu Fani sebenarnya karena kalau kita ngomongin tentang Tripusat Pendidikan ya, Mitra Masyarakat gitu, sekolah, siswa, itu sebenarnya kita nggak bisa lepas gitu. Apalagi tadi Pak Edi bilang bahwa sebenarnya pendidikan yang utama dan pertama itu di rumah. Nah, tugas kita adalah mensiasati kalau mereka tidak memiliki gitu pendidikan karakter di rumah, tugas kita nih sebagai
profesional akademik yang harus berpikir nih, gimana nih caranya kalau cara A nggak bisa, cara B, Nah, cara D, pokoknya iya, dipikirin aja gitu ya iya, caranya. iya. Kebetulan kalau di Kota Bandung sih waktu kemarin COVID kita ada Pandawa Oh, parentingnya. nah, Itu tingkat kota. Nah, diharapkan sebenarnya itu akan dimulai oleh guru-gurunya di tingkat sekolah. Nah, mungkin itu nih yang kita perlu belajar banyak dari Bu iya, Funi. iya, iya. Oke, pertanyaan kedua ini dari Ibu Siti Badiah tentang tadi chemistry di SMP Negeri 1 Cipanas ini gimana sih gitu kan? Agak susah nih mulainya kalau di sekolahnya Bu Siti Badiah. Nah, boleh Tapi dikasih dong ditanya lagi tipsnya. kenapa dan Nah, kalau saya Bu Mardiati, Bapak Ibu, bisa bagi lihat saya nggak ada kata susah, nggak ada kata nggak bisa, nggak ada kata bingung, terabas gitu ya. Kalau saya tipe guru BK yang kayak gitu. Jadi Bapak Ibu bisa mulai berkoordinasi dengan wali kelas terlebih dahulu. Kira-kira wali kelas ingin anak mana yang sangat dibutuhkan dibina untuk masuk wamilnya sekolah Bapak Ibu ya. Wamilnya sekolah Bapak Ibu kalau di saya namanya kemsrasi ya. Bapak Ibu kalau saya ngambilnya dari satu angkatan dulu, nggak langsung 3 angkatan. Satu angkatan berarti kelas 7 dulu pilot project-nya ya. Kelas 7 dari kelas 7A sampai 7K. Seperti itu. Kalau kemarin kan sudah ada tuh nama anak-anak yang udah dibina, udah disesuaikan, ya gitu deh. Nah, anak itulah yang kita masukkan ke kemsrasi. Kemudian kolaborasi dengan OSIS, Pramuka, dan Mental Warrior Community. Kebetulan di SMP 1 Cipanas itu ada Mental Warrior Community, yaitu komunitas penyuluh sebaya ya Bapak Ibu ya. Jadi perwakilan dari 3 unsur komunitas itu, OSIS, Pramuka, MPK ya sama Mental Warrior Community. Sejumlah 20 orang. Kakak pengasuhnya ya. Kita manggilnya kasuh, kakak asuh gitu. Kabing, kakak pembimbing. Nah, masing-masing kakak pembimbing memegang beberapa orang adik asuh, adik yang dibimbingnya gitu. Kakak pembimbingnya otomatis dari kelas 8 dan kelas 9 seperti itu. Kemudian nanti kita kumpulkan orang tua Bapak Ibu, orang tua dari yang nama anak-anaknya masuk di kemsrasi itu ya, masuk di program Wamil Wajib Militer Sekolah Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu paparkan programnya, Bapak Ibu kasih tahu kenapa alasan Bapak Ibu mengundang orang tua di kegiatan ini. Jadi alasannya ya karena Bapak Ibu sudah melakukan berbagai cara tapi ternyata belum ada perbaikan sikap yang signifikan dari anak-anak ini. That's why Bapak Ibu sebagai orang tua saya undang di sini. Kemudian sebagai guru BK dan pihak sekolah tidak bisa berjalan sendiri. Kami memerlukan kerjasama dengan orang tua. Bapak Ibu ingin anak soleh, Bapak Ibunya juga harus soleh. Bapak Ibunya juga harus capek. Jangan kita aja yang capek. Itu benar-benar kalimat yang saya ucapkan di awal kemsrasi 1 tuh orang tua. Saya bilang, Bapak Ibu silakan masuk WA group ini. Ini adalah WA group dari orang tua kemsrasi 1. Jadi bagaimana caranya sebelum anak-anak subuh itu, ini permintaan khusus Bapak Kepala Sekolah saya sebenarnya. Yang namanya anak laki-laki itu subuh nggak boleh di rumah. Jadi khusus untuk kemsrasi, subuh kudu di masjid. Jadi itu orang tua, Bapak Ibu kalau Bapak Ibu mau tahu, HP saya udah bunyi plung 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 ya, itu ya, jam 5 kurang. Para orang tua ya, melek-melek motoin anaknya, ada yang alhamdulillah ya sama bapaknya ke masjid ya kan. Jadi kita tahu ya Bapak Ibu ya, oh iya ternyata orang tua juga mau capek, orang tua mau kerja sama. Dan itu berlangsung sampai sekarang kita mau masuk ke kemsrasi 3 Bapak Ibu. Seperti itu ya. Kemudian kalau sudah ya Bapak Ibu kegiatan-kegiatannya disesuaikan dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh siswa. Kalau saya bekerja sama dengan guru PAI dan kakak pembimbing untuk hafalan-hafalan hadis yang relevan dengan kehidupan remaja ya. Kemudian kita minta mereka menghafalkan hadisnya apa, artinya apa, benang merah dari hadis tersebut apa. Kolaborasi dengan Babinsa, Babin Kamtipmas seperti itu. Dan kalau orang tua bertanya, Bapak, Bu Funi program ini berjalan selama berapa lama? Saya selalu bilang, untuk kemsrasi ya Bapak Ibu, bukan Sigma. Karena Sigma ini konsepnya kabupaten, jadi otomatis bermain di situ biaya ya, anggaran ya. Kalau kemsrasi kan tidak hanya skup sekolah. Jadi ya mau-mau saya ya, saya selalu bilang gini, semakin cepat anak Bapak Ibu dan Bapak Ibu mencapai target kami, semakin cepat selesai kemsrasi ini. Jadi saya tidak pernah ngasih tahu ke siswa selesainya kemsrasi ini kapan. Karena saya mengikat bonding Bapak Ibu. Mengikat bonding. Kalau anak-anak tahu selesainya kapan, anak-anak akan mikir gini, tenang udah 2 minggu deh.
Ya, tenang weh. Ya. Jadi saya mencoba untuk mengikat hatinya, mengikat kebiasaannya gitu loh, bahwa program ini memang tidak berbatas waktu. Semakin cepat kamu selesai, semakin cepat kamu mencapai target tujuan dari program ini, semakin cepat selesai. Seperti itu. Dan kolaborasi orang tua, komunikasi orang tua dengan kakak pembimbing, dengan fasilitator, wali kelas, itu juga jadi unsur utama sidang pleno. Siswa lulus atau tidak. Jadi kan ada orang tua yang cuek ya Bapak Ibu, yang nggak lulus. Kemudian nanti sidang pleno itu diundang, Bapak Ibu, orang tua diundang. Jadi dari Kemsrasi 1 sampai Kemsrasi 2, sekarang Kemsrasi 3, saya jujur sebagai fasilitator terus melakukan evaluasi. Kalau dulu Kemsrasi 1 sidang pleno hanya anak di ruang kepala sekolah oleh kepala sekolah. Kalau sekarang kemarin Kemsrasi 2 sidang pleno orang tuanya diundang. Orang tua harus datang. Ada kakak pembimbing, ada orang tua, ada siswa Kemsrasi. Di situ kakak pembimbing menjelaskan. Siswa-siswa yang lulus ini. Yang tidak lulus ini, alasannya ini. Oleh Bapak Kepala Sekolah langsung ditodong. Benar Ibu Bapak? Seperti itu. Jadi orang tua melihat langsung. Iya Pak, emang saya sibuk Pak, saya nggak tidur di rumah. Atau, oh anak teh nggak tinggal dengan saya. Gitu ya. Jadi kan tahu ya Bapak Ibu. Bagaimana bentuk sidang plenonya? Jadi Bapak Ibu, sebelum sampai sidang pleno di ruangan kepala sekolah, saya dan para kakak pembimbing menggunakan sidang pleno awal dulu. Saya melakukan pertemuan dengan kakak pembimbing sidang pleno awal dulu. Yang tahu hariannya, mereka seperti apa, apakah apel pagi on time, apakah apel sore on time, apakah hafalannya bagus, jurnalnya terisi semua atau tidak. Itu hariannya kan yang tahu kakak pembimbing. Ya, meskipun saya juga tahu ya. Kemudian di situ dibahas satu persatu nama anaknya. Bu, tapi ini si ini gini, si ini. Nah, Bapak Ibu di Kemsrasi ini yang pinter itu bukan hanya saya, tapi juga orang tua pinter. Ya dong, orang tua juga harus jadi punya effort. Kakak pembimbing juga jadi belajar. Yang kelas 8-9 juga jadi mengerti, oh ternyata tidak semua orang punya kehidupan yang latar belakangnya sama seperti saya. Kakak-kakak juga belajar public speaking, bagaimana berbicara dengan orang tua ketika menyampaikan ya permasalahan anaknya dengan bijak, seperti itu. Nah, yang paling utama adalah anak belajar. Anak dari Kemsrasi ini belajar. Belajar apa? Pembiasaan dini, bangun subuh, sholat harus sudah di masjid. Pagi jam 6 apel pagi sudah dipegang oleh Babinsa. Kemudian sudah dilihat kerapihannya seperti apa. Kemudian nanti apel sore, yang lain udah pada pulang, mereka apel sore dulu PBB. Setoran hafalan, pengecekan jurnal oleh kakak pembimbing dan Babinsa dan Babinsa. Seperti itu, setiap hari seperti itu. Kalau hari libur gimana Bu Funi? Hari libur ada tugas yang lain lagi. Contohnya itu apa? Proyek kecil-kecilan. Saya bilang yaitu proyek kebaikan. Siswa diminta melakukan antara senam sehat atau apa hal-hal yang berbau olahraga ya Bapak Ibu ya, boleh apa saja. Kemudian didokumentasikan atau bagaimana mereka membantu orang tuanya di weekend, seperti itu kan hal-hal yang sepele sebenarnya ya, tapi kita jadi tahu kebiasaan anak di rumah seperti apa. Seperti itu. Baru ketika sidang pleno awal oleh kakak pembimbing, barulah dibawa sidang ketika sudah didapat nama-nama yang lulus dan tidak, barulah dibawa sidang pleno dengan mengundang orang tua dan disaksikan oleh Bapak Kepala Sekolah per kelompok. Jadi Bapak Kepala Sekolah itu kalau sidang pleno udah saya atur rundown-nya. Bapak besok stay 2 hari di sekolah bisa untuk 10 kelompok Bapak, karena satu kelompok isinya waktu itu 3-4 orang ya. Siap Bu Funi, oke. Satu kelompok itu waktunya sekian menit, ininya sekian menit, itu rondonnya ditulis. Jadi Bapak Kepala menyisihkan waktu khusus 2 hari. Dan saya bersyukur Kepala Sekolah saya sangat mendukung semua program-program yang ibaratnya saya dan tim BK di SMP 1 Cipanas sodorkan, seperti itu. Bagaimana bisa kolaborasi dengan Babinsa? Ada biaya nggak? Dari mana? Ya, ini ada dari Bu Yona. Kolaborasi dengan Babinsa, Bapak Ibu, setiap wilayah sekolah kita itu ada Babinsa sekitar yang megang ya. Kalau saya megang adalah Koramil Cipanas. Kemudian saya juga menggunakan aset wali murid. Jadi tidak ada ini Bapak Ibu, tidak ada ya. Yang nyediain kopi, teh, mahnya ya Bapak Ibu seperti itu. Jadi saya menggunakan kolaborasi dengan wali murid dan Babinsa sekitar saja. Seperti itu, teman-teman. Wah, penuh effort banget kayaknya. Wah, itu
semangatnya tuh aduh harus level berapa tuh kayaknya ya gitu ya. Pedes. Mood-nya tuh diasah kayaknya. Tapi itu pekerjaan gitu ya, dinikmati kayaknya di Bu Betul, Funi betul, Bu gitu. Mardiati. Insya Allah kalau anak-anak ya apa yang bisa kita lakukan sih sebenarnya ya buat anak-anak nih. Oke, sekarang untuk Ruli. iya Pak Ruli gitu nih gimana nih cara ngebagi Ibu waktunya nih ngebagi ya? waktunya gimana? Kan Ibu di barak, Ibu di sekolah gimana? Jadi Bapak Ibu nih juga untuk pengurus MGBK ya, Teh Ari ya. Saya nggak tiap hari ada di barak Bapak Ibu. Ya, jadi ketika sudah sampai barak, Mas saya di belakang layar yang naik ke atas itu teman-teman MGBK untuk piket. Jadi setiap hari itu MGBK ada piket 3 sampai 5 orang. Ya, dari pagi sampai jam 1 lah Bapak Ibu. Jam 1 aman udah selesai ke kakak pelatih kita boleh pulang seperti itu. Jadi ada jadwal piket MGBK Pak Ruli seperti itu. Kemudian kalau tadi misalkan hubungannya dengan pembelajaran adik-adik di sekolah otomatis dia tidak masuk ya. Mereka mendapat pembelajaran di barak sama seperti teman-temannya yang ada di sekolah gitu. Cuman kala itu kan ini ya Bu Mardiati agak sensitif ya. Jadi masih di silent ya, masih agak di silent. Izin, tapi wali kelas mah tahu ya. Cuman kita udah kasih tahu ke wali kelasnya, tolong jangan rame ya Bu. Oh iya, izin. Ternyata nih Bu Mardianti dan teman-teman, saya tadinya udah worried ya ketika mereka balik lagi ke sekolah. Saya udah siap-siap gitu ya. Siap dengan masalah baru, apakah ada bullying gitu ya. Ternyata enggak dong Bapak Ibu, mereka jadi artis. Oh, ditanya-tanya, gimana rame enggak gitu ya. Sampai ada yang meragain, tahu nggak orang teh di ditu teh iya kamu teh ngapain Bu? Aku teh kayak artis Bu, ditanya nih capek Bu ngejelasinnya kadi itu kadi. Saya teh agak ada rasa ya Allah alhamdulillah ya seperti itu. Gitu Bu Mardiati teman-teman. Oh iya, aduh. Oke, buat teman-teman nih yang masih penasaran gitu ya, kita masih punya waktu nih beberapa menit lagi. Nih Pantang udah raise hand, tapi juga ada beberapa pertanyaan lewat chat nih katanya gitu. Dari Teh Wida nih, gini. Kalau untuk penanganan siswa yang belum calistung gimana nih Bu Funi nih? Oh gitu. Kalau calisting itu kan akademik ya Bapak Ibu ya. Gitu. Kalau calistung di tingkat SMP itu kalau di sekolah saya ada penguatan oleh beberapa guru mapel. Seperti itu. Memang ya Bapak Ibu ya pada akhirnya sekarang kayak contohnya ya SMP 1 Cipanas tadinya sekolah favorit kan sudah tidak ada ya Bapak Ibu. Sekolah favorit ya sekarang pakainya zonasi ya. Jujur nih ya sebagai guru agak-agak shock. Aduh ya. Biasanya kita nerima murid agak-agak udah gampang lah ya gitu ya. Tapi ternyata ada PR gitu. Tapi kan itu gunanya kita ya Bapak Ibu ya. Kita juga jadi terus belajar gitu ya dikasih murid yang seperti itu ya. Jadi selalu ada pendalaman lagi dari guru mapel tertentu kayak guru PAI, guru bahasa Indonesia, guru ada loh Bu Mardiati yang ketika dites oleh MUI di sana bacaan sholat belum bisa. Di sekolah juga banyak. Iya. Nah, ini di Camp Serasi juga akhirnya karena kemarin saya ngegojlok di Sigma, ini untuk Camp Serasi 3 saya bilang ke Bapak Kepala Sekolah, saya mau kolaborasi sama guru PAI ditambahin dulu untuk asesmen awal, coba dicek deh satu-satu. Itu anak bener nggak ya bacaan sholatnya? Jangan-jangan kayak di Sigma, Bapak saya bilang kayak gitu. Oh iya ya Bu Funi, iya. Belum ada yang nggak bisa baca Quran, mengenal huruf tapi tidak baru ikro lah gitu. Baru sampai ikro seperti itu. Ini kan miris ya Bapak Ibu ya, ini udah SMP terus gimana sholatnya kalau bacaannya nggak benar, wudunya nggak benar kan seperti itu. Jadi Bapak Ibu setiap angkatan tuh pasti ada aja di sekolah saya yang bacanya masih di ini tadi Bapak Ibu kalau merhatiin video pertama sama video kedua ya ketika mereka baru datang bagaimana cara anak membacakan janji siswa yang pertama dengan janji siswa ketika mereka sudah mendapatkan pendidikan itu berbeda Bapak Ibu. Gitu. Ketika yang pertama itu orangnya sama ya Bapak Ibu yang baca dia keneh gitu ya. Itu bacanya aja kayak masih dieja, dirinya juga masih meletoy. Pas udah mendapatkan pendidikan 2 minggu di barak, dirinya udah tegak. Ya, bacanya juga udah ajak. Dari situ aja kan kita sudah bisa mengindikasi bahwa ternyata program ini berhasil seperti itu. Ini terakhir nih Bu Mardiati tadi ngelihat bagaimana indikator ya alat ukur untuk melihat perkembangan akhlak menjadi baik dan berkelanjutan.
Nah, ini kan masih ada program yang 5 bulan 2 minggu ya Bapak Ibu ya. Nah, di Mm-mm. sini benar-benar saya sebagai yang membuat ya, memplanning ya program ini, saya ikat anak-anak dengan jurnal Bapak Ibu. Jurnal jurnal Sigma ya. Isinya itu apa aja Bu Funi? Isinya yang pertama adalah biodata mereka. Di bawah biodata mereka saya minta mereka untuk mencetak foto mereka menggunakan AI dengan profesi mereka di masa depan. Iya. Oke. Itu kan menginspirasi ya Bapak Ibu ya. Iya. Kemudian ada jurnal harian ya. Jadi dari jam 4 melek ngapain aja itu sehari 1 lembar Bapak Ibu. Berarti kalau 5 bulan berapa lembar ya? Itu boleh dihitung. Kemudian ada jurnal sholat, jurnal hafalan, kemudian ada catatan refleksiku setiap minggu. Jadi siswa berefleksi dan itu dibimbing oleh orang tua. Jadi ketika kita memberikan jurnal ke anak, nggak serta-merta kita hanya jelaskan ke anak, kita jelaskan ke anak di depan orang tua. Karena orang tua harus tahu. Jangan kita capek jalan sendiri. Ya, portofolio, pakai jurnal, diikat seperti itu. Dan kami MGBK melakukan home visit sebulan 2 kali ke rumah. Seperti itu. Bagaimana Bu Funi untuk guru BK, untuk anak-anak yang di sekolahnya nggak ada guru BK? Karena kan guru BK tidak merata ya Bapak Ibu ya. Bisa dipegang oleh guru BK di sekitar sekolahnya. Misalkan kayak saya SMP Pacet nggak ada guru BK. Oh kan ada SMP Cipanas 1 sama SMP 2 Cipanas ya. Berarti guru BK dekat sekolah itu yang kami tugaskan seperti itu. Indikator jurnalnya gimana Bu? Yang berhasil yang seperti apa? Nah, yang berhasil ya itu yang ternyata ketika memiliki perbaikan ya, progresnya ada ya Pak Rulia, dalam artian absensi sudah kubuh ya, nongkrong sudah tidak lagi. Kemudian bangun pagi, yang saya senang ya Bu Mardiati ketika hari pertama mereka pulang ya. Terus kan pulang ke rumah dulu ya, habis sudah dipulangkan pulang ke rumah. Terus ada yang ngomong, Bu besok libur nggak gitu? Enggak tuh, udah mana masuk ke saya teh gitu kan ya. Terus masuk ya Bu Sugan teh istirahat heula. Nggak ada kayak gitu. Pagi-pagi Bapak Ibu saya, karena di sekolah saya 3 orang, saya bikin WA group kan dengan orang tua yang berangkat Sigma. Assalamualaikum Mama Ayah, 4:30. Ini adalah subuh pertama anak-anak kita. Bagaimana kondisi anak-anak kita? Ada yang moto Bu, alhamdulillah sekarang dibangunin nggak ngomel-ngomel lagi. Oh alhamdulillah. Ada yang jam 5:30 ayahnya telepon, Bu minta nomor pelatihnya Bu, coba Bu ini nggak mau mandi. Ada yang masih kayak gitu. Kemudian pelatihnya saya telepon ya, Pak Cucu waktu itu, Pak Cucu ini bapaknya ini. Oh iya Bu, siap Bu. Wow, pelatihnya langsung nelfon. Pagi-pagi ketemu saya di sekolah, kakak kenapa atuh mandinya sih? Atuh udah Bu dingin dong gitu. Atuh ayeuna ayah geus megang nomor Pak Cucu. Saya tadi gitu kan. Ibu mah gitu ya. Tapi alhamdulillah anak-anak kan pada akhirnya ada pergeseran. Bukan saya aja loh Bapak Ibu yang beranggapan seperti itu. Guru-guru lain juga. Bu Funi, eta teh Sugan si eta teh nyawanya masih kena di barak Sugan. Hayu we cicingan cenah. Ayeuna mah teh jiga kemarin. Wah, bagus atuh ku saya teh gitu kan ya. Jadi kan berarti ternyata anak alhamdulillah ada perbaikan ya Bapak Ibu ya, dari situ saja. Dari jalannya, gaya bicara, ngomong, mengerjakan tugas-tugas dari bangun subuh aja. Udah nggak marah-marah lagi. Biasa mah susah, ayo we berantem dulu. Biasanya ayo mah enggak, kata orang tuanya gitu. Alhamdulillah seperti itu. Iya. Sebenarnya mungkin tidak seseram yang kita bayangkan Tidak. gitu. Kayak anak-anak masuk ke pondok pesantren mungkin sebetulnya gitu ya gitu. Nah, tapi mungkin ada kesepakatan di awal. Nah, Bu Funi ini pertanyaan dari Pak Sugianto nih, Kepala Sekolah SMP 272 nih. Ya, mohon dielaborasi lagi tentang action program pengasuhan positifnya. Oh, boleh Bapak. Mohon di apa Bun? Dielaborasi lagi. Program. Ya berbagi lagi kayaknya Oh, gitu ya. boleh. Nanti di kita berkunjung lagi gitu ya. Di sesi Pak Sugi nanti ikut. Kita datang lagi ke sana. Ya, mangga kalau ada undangannya dari narasumber nih Bu Funi nih ya. Boleh Bapak, boleh pisan. Nanti hubungi KPPD Kota Bandung. Boleh pisan Bapak, saya siap seperti itu. Iya. Di sehari belajar di komunitas ya, hari Selasa kita. Boleh. Ayo gas. Pak Sugi ya. Oke.
Nah, sekarang mungkin pertanyaan terakhir nih dari Pak Entang Rukman. Mangga Pak Entang, langsung aja. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih informasinya Ibu Funi yang sangat luar biasa. Saya merasa tertantang sekali gitu, walaupun dengan adanya program barak militer ini suatu tamparan keras bagi saya guru BK mah Bu. Betul. Berarti Jadi malu nih. Jadi belum malu, ini apakah ya, kita Pak, ya? nggak bisa atau gimana gitu. Iya. Jadi ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan ke Ibu yang sering ada di sana. Yang pertama, yaitu metode seperti apa yang dilakukan di barak militer ini gitu ya, yang membedakan dengan metode kita yang ada di sekolah. Satu itu. Yang kedua, apakah yang bisa dipakai atau strategi atau cara atau apa saja yang bisa dipakai di program barak militer ini yang bisa dipakai di institusi kita. Itu saja mungkin Bu Funi. Terima kasih. Oke. Baik, terima kasih Pak. Langsung aja Bu Iya. Funi. Pak Entang ya? Ya, Bu. Aduh bagus banget pertanyaan. Iya benar Bapak, saya juga merasa tertampar sebenarnya sebagai guru BK, tapi saya punya prinsip Bapak Ibu bahwa anak tidak harus sukses di oleh salah satu pihak ya gitu. Atau anak tidak harus sukses di sekolah ini, mungkin anak bisa sukses di sekolah lain. Begitupun dengan program pendidikan penguatan karakter. Bukan berarti kita yang gagal sebenarnya, tapi mungkin dosis kita belum cocok dengan anak seperti itu. Kemudian kalau tadi Pak Entang tanya, apa sih hal-hal yang sampai bisa dengan program barak ini kok siswa malah ada progres perubahan, tapi kok di sekolah nggak ada? Saya rasa ini ya Bapak Ibu, sebenarnya sekolah bisa ngajak anak ibaratnya membuka cakrawala. Saya menyampaikan ke anak-anak seperti ini. Kalian ke rider itu bukan hukuman, tapi di rider kalian akan menemukan hal-hal yang kalian nggak akan temui di rumah dan sekolah. Salah satunya apa Bapak Ibu? Tidak semua anak, tidak semua orang bisa menginjakan kaki di rider kan ya Bapak Ibu ya. Apalagi untuk anak seumuran itu menginjakan kaki di rider itu kan ada suatu hal yang huge ya, besar, luar biasa gitu ya Bapak Ibu ya gitu. Dan itu akan membawa ke pembentukan karakter-karakter lainnya. Contohnya Bapak Ibu, ketika siswa diantarkan oleh orang tua masuk ke dalam kesatriaan saat itu, kemudian disambut oleh para tentara-tentara yang ada di rider. Selamat datang siswa. Itu kan feel yang saya rasa nggak mereka bisa temukan gitu. Oke, mungkin OSIS, MPK bisa kayak gitu di sekolah, tapi kan itu sekolah yang notabene-nya konsepnya di mata siswa tuh udah biasa sekolah gitu loh Bapak Ibu. Tapi ketika anak masuk ke kesatriaan rider, kemudian disambut oleh danyon, kemudian melihat orang tua, kemudian di rider itu ada namanya kalau ada lagu Indonesia Raya diputar tuh kita semua harus nge-freeze Bapak Ibu. Jadi nggak boleh bergerak. Dan itu kan hal-hal yang mereka tidak temui tiap hari di sekolah. Berkunjung ke Polres, berkunjung ke Komdiji Info, ngelihat podcast ya, berkunjung ke lapas. Mereka berkunjung ke lapas Bapak Ibu, berkenalan dan tahu kenapa residivis itu apa, kesalahannya apa, kok bisa masuk lapas, kemudian keseharian orang-orang yang di sel itu ngapain aja, itu mereka datang gitu. Dan itu saya yakin kita belum bisa ngasih ya Bapak Ibu ya. Kita belum bisa ngasih. Saya sekelas saya bisa ngasih hanya sekedar ngajak jalan-jalan atau studi banding ke SLB yang dekat, SLB BC Purnama waktu itu. Tapi kalau sampai ke Komdiji Info, ke Polres ya, ke Brimob, saya belum bisa tembus ke sana. Jadi saya rasa hawa-hawa seperti itu ya Bapak Ibu ya. Dan kita kan ketemu tiap hari oleh anak ya. Kalau kita kan tiap hari anak, jadi anak merasa biasa. Di sini lagi Bu Mardiati lagi, Bu Ari lagi, Pak Dedi lagi gitu ya. Tapi kan kalau dengan pelatihnya berbeda, apalagi berseragam itu berbeda seperti itu. Sampai akhirnya tumbuhlah kesadaran, oh iya ya, saya tuh benar itu bukan untuk orang tua. Saya tuh jadi individu yang baik tuh bukan untuk orang tua, tapi untuk diri saya sendiri. Ketika dengan MUI juga kan ya, itu kolaborasi ya Bapak Ibu ya dengan Majelis Ulama Indonesia, didatangkan guru ngajinya, penceramahnya, semuanya itu kolaborasi yang saya rasa kita nggak bisa temuin di sekolah seperti itu. Sebenarnya bisa mungkin di sekolah, tapi karena kita adalah individu yang kata anak itu lagi gitu ya, jadi
belum ada gregetnya gitu Bapak Ibu, seperti itu. Mungkin seperti itu Pantang. Oke. Jadi Ya, yang bisa bagaimana? diterapkan di sekolah kita apa tuh Bu, yang dari barak? Bapak Ibu bisa membuat seperti di barak tapi untuk level sekolah seperti saya Kemsrasi. Itu aja dulu. Jadi membuat keterikatan anak secara tidak sadar ya, membentuk karakter mereka melalui kebiasaan mereka. Berkolaborasi dengan orang tua Bapak Entah. Seperti itu. Itu aja dulu yang terkecil. Kemsrasi aja dulu untuk level sekolah. Meskipun anak nggak tidur di barak ya kalau Kemsrasi ya, tapi kan anak sudah punya pembiasaan yang sedikit banyak hampir sama dengan Sigma seperti itu, dengan di barak. Kalau hukuman itu ada nggak di situ Bu? Kalau dari ridernya bukan hukuman Pak ya, namanya konsekuensi. Jadi mereka mah kan pembiasaannya juga beda ya dengan kita. Kayak saya contoh nih ya Pantang Bapak Ibu ketika habis ngasih layanan klasikal, anak-anak teh minta gini, Bu ice breakingnya di luar dong, jangan di dalam. Ayo saya gitu. Saya buka pintu, yuk di luar jalan kata saya teh gitunya Pantang. Ada pelatihnya di depan. Terus mereka teh dengan sadar gitu. Bu Funi, apa? Hayo jalan sini, itu dekat ke saya. Bu nggak boleh gitu, jalannya harus baris sambil nyanyi-nyanyi. Oh gitu, ke saya teh gitu. Hari saya kan orang sipil ya, nggak paham. Oh gitu ya Kak, iya. Terus pelatihnya ngomong, Bu, jangan ngerusak konsep saya dong. Oh ya, pelatih maaf saya nggak paham gitu. Jadi kan dibangun jiwa korsanya ya, Pantangnya jiwa korsanya dibangun. Jadi meskipun cuma seiprit jalan dari kelas keluar itu cuma seiprit, itu nggak boleh masing-masing, harus jalan sama-sama sambil nyanyi-nyanyi yel-yel gitu. Gitu, seperti itu, gitu Pak Entang. Oke, terima kasih Bu Funi. Iya, sama-sama Pantang. Aduh, nih mudah-mudahan makin banyak pertanyaan nih sebenarnya nih. Ayo Bapak dan Ibu, satu penanya terakhir. Iya, ada yang raise hand? Kalau yang dari chat sudah semua ya, insya Allah ya. Iya. Oh, Ibu Tuti. Ibu Tuti, apakah ada yang mau ditanyakan? Cukup kayaknya nih. Nih, Bapak dan Ibu, tentunya tidak mudah ya untuk sampai pada pemahaman orang tua bahwa sebenarnya ini adalah program untuk pembentukan karakter gitu. Nah, kalau kita bisa lihat di beberapa teori psikologi, mungkin ini lebih ke teori yang behavior kali ya. Ya, gitu. Bagaimana membentuk, mengkondisikan lingkungan gitu supaya anak-anak bisa apa ya, merespon sesuai gitu kan dengan apa yang stimulus berikan. Mungkin seperti itu. Iya, stimulus Nah, iya, banyak sebetulnya teori-teorinya, tapi sebagai guru kayaknya kita juga tidak tahu gitu ya, metode yang seperti apa yang tepat nih ya buat anak-anak. Jadi Iya, betul. sekarang mah yang penting mah action-nya aja dulu gitu. Dimulai kalau kata Bu Funi itu tadi bikin kesepakatannya dulu. Nah, mungkin di beberapa sekolah gitu membuat kesepakatan orang tua itu pakai materai bahwa akan mengikuti nih tata tertibnya. Nah, tapi di SMP Cipanas ini aksinya dilanjutkan gitu, lebih terukur lagi nih gitu, perilaku-perilaku apa nih yang akan kita bangun sebetulnya seperti itu. Nah, kayaknya nih di akhir nih ada closing statement dulu nih dari Bu Funi. Oke, terima kasih Bu Mardiati, Bapak Ibu, teman-teman. Bapak Ibu mendampingi anak remaja khususnya di era yang sangat berkembang pesat ini bukanlah hal yang mudah, saya tahu karena saya juga orang tua dari 3 orang remaja ya, tapi jargon saya baik sebagai guru BK atau orang tua, tidak ada yang tidak bisa ya, semuanya pasti bisa gitu. Jangan ragu-ragu untuk terus mau belajar dan mendampingi anak-anak kita menjadi individu yang lebih baik lagi, terutama anak itu tidak harus hanya kita sebagai guru tidak bisa hanya, terutama guru BK ya, hanya memberikan layanan klasikal, konseling individu, bimbingan kelompok, tidak hanya itu Bapak Ibu.
Bapak Ibu bisa lebih cepat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah juga dengan program-program dukungan dengan pembentukan komunitas-komunitas dukungan yang ada di sekolah. Seperti komunitas parenting orang tua, komunitas penyuluh sebaya tadi, mental warriors community kalau di saya, kemudian komunitas camp serasi seperti itu. Jadi memutus mata rantai gitu. Jadi tadi benar kata Bu Mardiati bahwa di program ini teori behavioristik ya stimulus respons sangat betul-betul kental kami gunakan gitu. Kalau tadi Pantang bilang ada hukuman nggak Bu Funi? Bukan hukuman namanya, tapi konsekuensi karena sudah ada kesepakatan di awal. Seperti itu ya. Jadi Bapak Ibu hayu terus semangat ya, tidak ada yang tidak bisa, hidup Trabas. Pokoknya Trabas terus Bapak Ibu ya. Terima kasih Bu Mardiati. Terima kasih Bu Funi atas sharing-sharingnya nih, membuka wawasan buat saya pribadi ya, jadi terbuka wawasannya gitu. Saat ini sih masih kepikiran, nanti anak-anak ini nggak ya dilabelin nggak ya sama teman-teman gitu. Tapi ternyata yang harus kita kuatkan adalah mindset di awalnya gitu, Ya, betul. bahwa semua anak tuh berkembang, setiap anak Ya. tuh berbeda. Nah, mungkin yang berbeda itu yang membutuhkan penanganan-penanganan khusus Iya, mungkin ya, betul. seperti itu. Oke, Takutnya Bapak pada dan mau Ibu. ke barak, Bu ya. Oh, jadi Bapak mau juga ikutan, Pak? Saya Ya, juga mau. takutnya jadi pada mau ikut ke barak semuanya. Saking mau gitu. Emang iya itu Bapak Ibu ya Allah, saya teh handphone krangkring. Kumaha iya teh mau ke barak Bu Funi kumaha. Saya teh bilang nanti batch satunya diselesaikan dulu gitu karena kita juga masih karena hubungannya kan juga dengan pendanaan ya Bapak Ibu ya, kalau hubungannya sudah dengan kabupaten mah ya beda dengan kita sekolah sendiri. Makanya Pantang tadi saya bilang buat aja dulu wamilnya selevel sekolah. Selevel sekolah aja dulu. Bapak Ibu Kalau bisa saya mau lihat ke barak gimana, Bu? bisa Pak Entang bisa kolaborasi dengan Babinsa setempat dulu. Babinsa sekolah Pak Entang, coba hubungin. Misalkan saya teh punya konsep gini nih, kemarin teh ngobrol ada guru BK dari Cianjur, ternyata sekolahnya teh punya wamil. Jadi anak-anak nu soleh ya ibaratnya, tapi teh pengen ada kunjungan ke barak, kumahanya biar ngelihat seperti itu bisa Pak. Termasuk di Camp Serasi 3 ini saya sampaikan kepada Bapak Kepala, saya ingin ada kunjungan ke Brimob atau ke Armet 5 yang dekat kita kan saya menggunakan aset orang tua ya Bapak Ibu ya, yang orang tuanya latar belakangnya militer kita hubungi gitu. Alhamdulillah Bapak Ibu bisa seperti itu. Jadi setiap batch-nya, setiap angkatannya punya evaluasi progres gitu. Kemudian kalau batch 1 belum ada peserta Camp Serasi terbaik, batch 2 sudah mulai ada peserta Camp Serasi terbaik sebagai bentuk terima kasih kita ya ke anak-anak sudah oke, ke orang tua juga kan orang tuanya bangga ya ternyata jerih payah anak-anaknya selama ini membuahkan hasil. Bapak Ibu jangan salah, anak-anak yang tidak lulus di Camp Serasi itu nangis Bapak Ibu karena ngerasa apa? Ngerasa teman-teman yang lain lulus ya kan, kok aku ketinggalan tidak lulus. Akhirnya kan mereka harus ikut lagi Camp Serasi 2. Jadi gimana caranya mereka kudu lulus seperti itu gitu Bapak Ibu. Terus kalau kita mau kunjungan ke barak yang Ibu itu bisa? Kalau ke barak saya nggak bisa Bapak Ibu kan sekarang udah pulang anaknya. Oh, belum ada lagi ya? Belum ada lagi. Oh ya udah nanti kita bikin lagi, Bu. Bikin lagi ya Pantang. Siap, Pantang, siapa? Lanjut. Iya, Bapak dan Ibu, ini sudah jam 9:18 ya, gitu. Terima kasih, ini topiknya sangat menarik gitu ya untuk kita ikuti, menjawab penasaran-penasaran dari kita nih. Terima kasih nih buat Bu Funi yang sudah mau berbagi, kemudian buat Bunda Ara, juga buat Pak Edi gitu. Buat KPPD, ayo kasih reaksinya buat KPPD yang sudah rutin, yang sudah inget banget gitu ya, buat kita nih berbagi ilmu, berbagi praktik baik, sehingga kita terus-menerus bisa belajar gitu secara rutin. Karena kita tuh Pak, tiap tahun ketemu sama anak yang sama ya Pak ya. Kalau di SMP ketemu sama usia antara 12, 13, sampai 16. Terus tiap tahun ketemu anak yang sama. Yang tambah tua tuh kita. Jadi sebenarnya kita yang harus nge-refresh lagi, di-charging lagi, di-charging. Anak-anak sekarang tuh doyannya apa sih gitu ya. Gitu. Nah, untuk akhir mungkin teman-teman bisa, Pak Dedi gimana kalau kita foto bersama? Atau sudah? Iya, silakan Bapak Ibu boleh. Yang masih segar.
Boleh Yang masih menyalakan segar, mangga kameranya. Bapak Ibu. Open kamera Oh, Masya Bapak Allah, Bu Ibu. Ara masih hadir. Terima kasih Ibu Mudah-mudahan sampai akhir. Masih segar cuma hilang-hilang. Iya. Izin para speaker saya foto terlebih dahulu. Baik, 1, 2. Mohon ditahan Bapak Ibu. 3. Boleh diangkat jempolnya. 1, 2, 3. Oke, slide 1 tolong tahan dulu Bapak Ibu ya. 2, 3, slide 2, 2, 3, slide 3, 3, 4. Oke, terima kasih. Silakan kita tutup Ibu. Alhamdulillah. Ya, kita tutup sama-sama dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Fani, terima kasih Bu Sami-sami Dede, Ibu hatur nuhun. luar biasa. Nuhun Kang Dedi, Bu Mardiati, Bu Uni. Atur Sami-sami nuhun Kak Bapak Dedi, Bu Ibu. Gita, Bu Ari, Pak Edi, Bunda Ara, Bu Fani, pokoknya semuanya. Semuanya, alhamdulillah. Sehat-sehat Bapak Ibu ya, masih ada long weekend-nya ya. Terima kasih Ayo sekali kita lagi jumpa teman-teman. darat lah di kota Bandung nih, nggak usah Iya. jauh-jauh Kang. Iya, Iya, nggak iya. usah Kang Dedi, jauh-jauh. siap. Bunda. Siap-siap ya. Terima Terima kasih kasih. Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu Izin les. telah hadir di webinar kami. Terima kasih Pak Dedi. Terima kasih Turun Bu Pak Dedi. Ara. Oh, Kang Ruli, Pak Sugi. Terima kasih sudah hadir. Yuk. Kang Ruli, atur nuhun. Bu Ara, terima kasih. Ya. Turun izin live Pak Dedi. Bangga, Wilujeng istirahat. Izin live, Kang. Ya, terima kasih Bu Mardianti. Iya, Alhamdulillah. sama-sama. Oke, terima kasih Pak Ruli lagi ya dari SMP 65 Pak. Ya, terima kasih Pak sudah hadir. Ya, Bapak Ibu selamat beristirahat. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di webinar yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.